Karena dilihat dari sini adalah semua titik Anda menempatkan titik pada huruf I dan huruf J itu terbuka ke kanan dan juga tulisannya itu disconnected. Disconnected itu tidak nyambung. Nah, tulisan yang disconnected atau lepas-lepas atau tidak nyambung dibarengi dengan titik yang membuka ke kanan, ini adalah ciri-ciri dari orang yang good observer. Oke. Memang kalau saya lihat dari daily activitiesnya ya, Mbak Ami orang yang menetapkan tujuan itu tidak muluk-muluk. Ya, dilihat dari tibarnya yang pendek. Tujuan dirasakan yang penting aman dan praktis. Iya. Itu bisa kita kalau udah lama kita tahu polanya, oh saham ini. Jadi ya itu nggak perlu semua, kan saham banyak banget, nggak perlu semua kita kenali. Halo Grafo Lovers, setiap pribadi memiliki cara tersendiri menuju sukses. Salah satunya mengenal karakter diri melalui ilmu grafologi. Semuanya terangkum dalam Aksara Bercerita bersama saya, Kusuma Prabandari. Saat ini, fenomena investasi maupun trading saham semakin marak. Teknologi masa kini memungkinkan perorangan melakukan jual beli saham sendiri secara online melalui berbagai platform yang disediakan oleh perusahaan sekuritas. Para investor cukup mendaftar dan memiliki akun di perusahaan sekuritas yang tentu saja iming-iming cuan sudah pasti menjadi alasan seseorang memilih menjadi investor sekaligus trader. Seseorang berinvestasi di pasar modal bisa memilih menjadi trader aktif maupun pasif. Semua berpulang pada keberanian dan alasan masing-masing individu. Apa yang perlu dipahami seseorang untuk melakukan transaksi mandiri, termasuk karakter seperti apa yang mendukung? Apakah benar karakter risk taker atau bahkan risk lover sangat berperan? Untuk mengupasnya, saya sudah hadirkan seorang narasumber di studio. Kisah pengalaman perempuan parubaya yang memilih trading for the living ini layak disimak. Kisah hidupnya juga cukup menarik. Diskusi ini sekaligus akan memasukkan analisis tulisan tangan tamu saya sebagai inti dari podcast grafologi. Halo Ibu Amelia Himawati, terima kasih sudah hadir di studio Aksara Bercerita. Apa kabar? Baik, halo Bu Kusuma. Terima kasih sudah diundang. Wah, senang saya bisa berbagi pengalaman. Nah, itu yang penting, berbagi pengalaman. Baik Grafo Lovers, sebelum kita mendengar banyak kisah pengalaman beliau, mari kita kenali sosok Amelia Himawati. Kita simak profilnya berikut ini. Sosok Amelia Himawati saat ini lebih dikenal sebagai seorang investor sekaligus trader di pasar modal. Ya, kesibukan wanita ini setiap harinya adalah melakukan trading saham aktif sebagai bentuk mencari rezeki untuk melanjutkan hidup. Istilahnya, trading for living. Ibu satu anak ini menempuh studi di Universitas Indonesia dan meraih 2 gelar, Sarjana Ilmu Budaya dan Sarjana Hukum. Ia juga aktif berorganisasi sejak kuliah dan saat ini duduk di kepengurusan pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama sebagai wakil sekretaris. Penasaran tentang kiatnya berinvestasi di pasar modal dan bagaimana kecocokan karakternya melalui analisis tulisan tangan. Selengkapnya simak dalam Aksara Bercerita bersama Kusuma Prabandari. Halo Mbak Ami, terima kasih sudah hadir sekali lagi. Halo Bu Kusuma. Makasih ya. Saya panggil Ibu atau saya panggil Mbak nih? Boleh. Enaknya? Apa? Sukanya apa? Mbak aja ya. Boleh. Biar lebih akrab dan tampak muda terus. Wah, terima kasih. Ngomong-ngomong nih pengen tahu ya. Sebagai trader, sudah berapa lama sih jadi trader di pasar modal? Kalau saya tahu trading itu udah lama banget, sekitar 2010 itu baru tahu. Saya emang orang seneng coba-coba hal baru gitu. Oke. Tapi sekedar tahu, buka akun, terus ya main-main saja waktu itu. Oke. Tahun kapan itu? Sejak kapan itu? Mungkin 2010 kali ya. Oh, udah cukup lama ya. Tapi ya itu aja. Habis itu belum tertarik banget, ya udah dibiarin aja. Akunnya ya
kayak akun dorman lah kalau di Oh bank. iya, bank Tapi gitu. tetap bisa saya pantau setiap Ya, saat. tapi bisa waktu itu 2010 sudah punya akun, hanya Iya. belum aktif ya. Iya, karena ya itu sekedar Masih rasa belum ingin ya? tahu. Iya. Sebetulnya ngomong-ngomong, kalau sekarang nih Haha. kondisi market seperti apa sih kalau menurut kacamata Mbak Ami? Ini sejak Pak Menteri Keuangan yang baru. Oh iya, bagaimana nih? Market itu sepertinya lebih bergairah itu. Oh gitu. Iya, IHSG itu langsung naik. Walaupun pas hari pertama beliau dilantik Ya. karena mungkin ada statement yang kurang pas, Ya. agak jatuh. Itu pun ya mungkin biasalah pergantian orang kan market pasti antisipasi dulu kan. Ya, betul. Lihat ini. Habis itu dalam hitungan hari udah naik-naik. Sekarang Oh, itu oke. sekitar 8.200-an sampai 8.300-an. Oh gitu dari ya, sekitar menarik 700. ya. Untuk para trader itu menarik ya. Menarik karena apalagi kalau trader itu kan kalau marketnya sepi ya jadi apa ya, ngelangut kalau Lesu orang ya? Jawa bilang. Oh, Iya. Oke, iya. Gitu. Sebenarnya sulit nggak sih masuk ke apa namanya sebagai trader dan kemudian menjadi trader yang aktif itu seperti apa? Sulit atau tidak? Dan termasuk gini, Mbak Ami dulu belajarnya di mana? Saya dulu belajar yang pertama kali yang 2010-an itu di apa ya, aku lupa. Ikut kelas MMT itu apa ya singkatannya, aku lupa. Pokoknya itu. Yeah. Karena kelas singkat lah 2 hari pengenalan. Oh, iya. Biasa kan banyak tuh Iya, kalau weekend short itu course, kan short course, ya, seset benar. gitu sekedar Workshop tahu ya. lah. Iya, untuk pengenalan itu. Terus tahun berapa ya saya agak lupa. Ada saya ikut di Asia Charts itu. Itu dia kayaknya kerja sama Philip Sekuritas itu. Ya. Jadi, nah kalau itu berbayarnya lumayan mahal, tapi dia tuh bisa layanan untuk satu keluarga. Kalau ada pasangan yang mau ikut, Oke. suami, anak atau apa ikut, boleh ikut di kelas itu dan bisa seumur hidup dia bilang gitu kan, bisa ikut di kelas-kelas join lagi gitulah. Itu tahun berapanya saya agak lupa gitu. Ya, artinya bahwa tersedia sarana misalnya workshop dan sebagainya untuk bisa belajar ya. Oh iya, jadi orang banyak. awam pun Iya. oke ya. Iya. Ngomong-ngomong dulu modalnya berapa? Kalau boleh cerita, kalau nggak apa-apa. Berapa Nggak modalnya untuk Awal itu sih mungkin sekitar awal buka akun ya. Aku anggap yang kedua aja. Kalau yang pertama kan karena sekedar ingin tahu aja betul. gitu. Yang sudah benar-benar aktif. Iya, nih. mulai aktif itu Iya. sekitar 50-an saya, 50-an 50 juta ya, Iya, 50 saya juta buka. rupiah. Itu Tapi kalau sekedar untuk buka akun itu sekarang ya, Iya. 100.000 pun bisa. Oke. Sekedar punya akun gitu kan, akun Oke itu. ya. Nah dalam ini karena kan modalnya nggak kecil ya, artinya 50 juta itu bagi, Itu saya, tapi 10 juta juga bisa, ya, 5 artinya juta Mbak juga Ami bisa. pada waktu memutuskan untuk kemudian aktif, itu kan modalnya sekian. Nah Ya. untuk mengambil keputusan ya, apakah membeli atau menjual saham itu apa yang Mbak Ami lakukan, apa yang mau mendorong? Apakah intuisi atau melihat situasi makro atau melihat berita-berita seperti apa? Kan ada ilmunya. Oke, gitu. oke. Ada kalau saya karena saya trading ya, trading itu artinya kan hampir setiap hari gitu. Ya saya cukup pakai teknikal aja. Technical analysis ya. Jadi kita lihat candlestick-nya, chart candlestick-nya itu seperti apa, lihat volumenya. Kalau perlu ya, kalau mau yang benar-benar apa ya orang bilangnya scalper gitu kan. Scalper. Itu ya harus lihat yang fluktuasinya, volatilitasnya tinggi gitu kan, jadi cepet gitu kan. Itu. Jadi dengan pengalaman itu setiap hari lama-lama menjadi terbiasa ya untuk bisa membaca itu ya. Iya, dan nggak perlu semua saham kita kenali. Karena saya lihat ya, saham itu berpola. Ada ya sama sih hampir semua itu ada polanya gitu kan. Yeah. Jadi saham ini tuh suka naik tiba-tiba diturunin gitu kan. Yeah. Tiba-tiba terus turun misalnya ARB gitu ya. Itu harga turun paling
terendahnya ya, kan ada batas terendahnya, ada batas tertinggi. ARB itu batas terendah kalau turun, sama ARA itu batas teratas kalau naik gitu kan. Ada itu. Ada beberapa saham yang kalau turun pasti nanti diangkat lagi. Ada juga yang kalau naik gitu ntar bisa juga diturunin lagi, ada. Itu kalau saham gorengan tuh terutama. Saham goreng. Jadi kata-kata dinaikkan atau diturunkan itu karena dia digoreng begitu ya. Iyalah, seperti tapi itu kan ya. Itu bisa kita kalau udah lama kita tahu polanya, saham ini. Jadi ya itu nggak perlu semua, kan saham banyak banget, nggak perlu semua kita kenali. Gitu. Tetapi pasar atau bursa efek itu kan buka setiap hari Senin sampai Jumat ya. Nah, apakah Mbak Ami juga setiap hari itu memang aktif atau hanya hari-hari tertentu, seperti apa? Saya kalau tidak ada kegiatan, kan saya aktif juga di organisasi gitu ya. Atau pokoknya tidak ada kegiatan lain, ya saya mantengin aja pasar gitu. Jadi seperti orang kantoran juga ya. Ya bisa. Tapi seperti itu kan. Iya, tinggal depan laptop aja kan. Kita tadi misalnya berangkat dari rumah ke sini, kan berangkat jam 9, market udah buka tuh. Ya di mobil sambil liatin aja. Jadi di setiap dimanapun itu bisa dilakukan ya. Bahkan kalau saya ada kegiatan di organisasi itu saya aktif di Muslimat kan. Kalau pas kegiatan lama bisa 5 hari gitu, ya saya buka aja di sela-sela, saya masih tetap bisa lihat gitu. Sebenarnya Mbak Ami, kalau sejauh mana sih seorang trader itu ya, dia itu harus tahu kondisi yang mempengaruhi pergerakan harga saham. Artinya tadi ketika dikatakan di awal hadirnya Menteri Keuangan yang baru membuat suasana pasar ya, harga saham itu kan juga berpengaruh ya. Nah, isu-isu yang dalam keseharian itu sejauh mana diperhatikan atau menjadi concern? Ya cukup diperhatikan, tapi karena saya trader dan kelasnya masih recehan ya, jadi nggak terlalu ini. Kalau bagi yang pemain besar pasti itu akan jadi concern gitu loh. Kalau trader itu kan ya emang begitu tahu ada isu apa, misalnya kayak kalau ya tadi perubahan menteri gitu, reshuffle, kan pasar kan nggak tahu nih menterinya kebijakannya nanti seperti apa, pro pasar atau apa kan itu untuk pemain besar kan pasti akan sangat jadi perhitungan. Kalau seperti saya ya tetap jadi, tapi kan nggak terlalu ini kan karena kecil. Walaupun ya kadang ada beberapa kali tuh momen-momen tertentu tiba-tiba jadi ARB, termasuk regional ya. Oke. Sekali lagi mungkin bisa dijelaskan ke Grafo Lovers. ARB itu apa? ARA itu apa? ARB itu batas paling bawah turun. Misalnya kalau sekarang itu 15% turunnya. Dari misalnya sekarang saham yang harga 500 gitu ya, turun, kalau dia kena ARB sampai turun sampai berarti ya 500 kurang 15%. Gitu. Itu batas iya. turunnya maksimal gitu ya. Kalau batas atas kenaikannya dalam sehari ya itu. Dalam sehari. Iya, maksud saya dalam sehari. Dalam perdagangan dalam hari yang sama gitu ya. Kalau ARA itu kenaikan sampai batas atasnya itu untuk saham di bawah 5.000 ke bawah 25% ya kayaknya. Kalau 5.000 ke atas 20%, kalau nggak salah ingat ya. Oke. Ya. Saya jarang main saham yang harga mahal gitu, jadi agak kurang ini. Nggak apa-apa. Nah, ini kembali lagi Mbak Ami kan hadir di podcast saya. Sebenarnya podcast ini tentang grafologi, ya. Bagaimana kita mengetahui karakter seseorang melalui tulisan tangan. Nah, saya akan menyambungkan nih bagaimana kegiatan atau aktivitas Mbak Ami sebagai seorang trader di pasar modal dengan karakter yang menyertai ya, bagaimana seorang trader itu
biasanya punya karakter seperti apa sih gitu ya. Nah, saya terima kasih sebelumnya. Kemarin saya sudah menerima tulisan tangan, contoh tulisan tangan yang diberikan. Mari kita lihat satu persatu. Sebelum saya masuk pada pertanyaan-pertanyaan yang lain, saya akan membahas mengenai bagaimana karakter Mbak Ami terkait kegiatannya sebagai trader. Nah, kalau dalam mengamati pergerakan harga saham, itu kan sangat berpengaruh terhadap keputusan mengambil saham, membeli atau menjual saham, gitu ya. Artinya bahwa seorang trader itu dia harus mempunyai sifat yang good observer. Memang trading itu, ilmu mungkin 20-30%, selebihnya faktor psikologis. Kalau soal faktor psikologis itu kan artinya mental dan karakter. Ya, betul. Nah, dari tulisan tangan yang Mbak Ami buat, saya melihat bahwa Mbak Ami memang orang yang good observer. Jadi orang yang memang sebelum mengambil keputusan dia sangat mengamati atau mengobservasi apa yang menjadi faktor-faktor pengambilan keputusan. Ini terlihat dari tulisan tangan ya? Dari tulisan tangan. Persis banget. Ya, karena dilihat dari sini adalah semua titik Anda menempatkan titik pada huruf I dan huruf J itu terbuka ke kanan dan juga tulisannya itu disconnected. Disconnected itu tidak nyambung. Ini tulisan generasi berapa ya, lahiran 70, 80 itu sudah mulai disconnected ya. Kalau orang tua kita dulu semua tulisannya nyambung ya. Nah, tulisan yang disconnected atau lepas-lepas atau tidak nyambung dibarengi dengan titik yang membuka ke kanan, ini adalah ciri-ciri dari orang yang good observer. Oke. Dapat ya tadi ya sebagai trader. Iya, saya merasakan itu, nggak hanya di trading. Oke. Dan kemudian disconnected script ini atau tulisan yang tidak nyambung ini juga menggambarkan bahwa dia orang yang mandiri. Kemudian juga handal dalam banyak bidang. Nah, ini juga tergambar dari bagaimana menulis secara disconnected. Nah, yang menarik lagi adalah mandiri, kalau handal dalam bidang saya nggak tahu ya, karena orang luar kan yang menilai. Kalau mandiri saya ya. Oke, baik. Nah, kemudian saya melihat, saya akan mengamati mengenai lower zone. Jadi kalau Mbak Ami, saya perlu sampaikan kalau belum mengenal grafologi, lower zone itu area bawah dalam tulisan. Jadi misalnya kalau kita menulis huruf A, itu zonanya hanya tengah. Kalau kita nulis B, itu zonanya tengah dan atas. Kalau nulis G, itu tengah dan bawah. Ya. Nah, lower zone yang dibuat oleh Mbak Ami dalam seluruh skrip ini tidak ada loopnya, tidak kan ada orang yang nulis G-nya itu bulat gitu ya. Nah, ini tidak, semua huruf G dan J, semua yang ada lower zone-nya tidak ada loopnya, tetapi semua turun dengan tegas. Ya, ini menggambarkan bahwa dia punya determinasi tinggi, dia bisa menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang bisa menentukan sendiri apa yang menjadi pilihannya. Dan dia jadi dia punya determinasi. Dia mengatakan bahwa saya adalah pengambil keputusan. Nah, ini kan relevan dengan ketika Anda melakukan trading secara mandiri, itu kan semua keputusan ada di tangan sendiri. Iya, betul. Ya, itu sangat nyambung lah ya. Karakter itu dengan dalam hal ini adalah keseharian atau profesi ya katakanlah kesehariannya sebagai seorang trader. Kemudian juga dengan lower zone yang tegas turun ke bawah tanpa loop, ini juga orang yang dikatakan dia dapat diharapkan menyelesaikan tugas. Jadi ada orang yang memang good finisher. Satu lagi adalah tibar. Tibar adalah garis pada huruf T. Jadi kalau kita menulis huruf T itu kan ada batang, ada garis ya. Nah, tibarnya itu rendah. Posisi barnya itu tidak tinggi, tetapi dia kan ada yang di atas. Ya, ada yang di tengah, ada yang di atas, ada yang di bawah. Saya mau tanya dulu sebelum saya bahas. Nah, ketika mengambil keputusan membeli atau menjual untuk mendapatkan margin katakanlah ya. Apakah Mbak Ami memutuskan untuk margin setinggi-tingginya sampai harus pokoknya saya nunggu sampai dapat tinggi atau yang penting cukup saja? Seperti apa?
Tergantung. Kalau kan saya tuh punya 3 akun ya. Oke. Satu untuk trading harian, satu yang untuk saham-saham yang swing lah orang bilang. Ini jangka pendek gitu, hitungan bisa minggu atau bulan ya. Ada yang untuk investasi. Oke. Kalau yang harian, ya saya cukupnya. 2% itu udah cukup, 3% udah cukup. Apalagi kalau kecuali yang saham yang harganya masih murah di bawah 100, kadang saya ingin ambil 3% atau sampai 5%. Atau dengan strategi ambil 2% aja, nanti balik lagi pas dia turun lagi kan naik turun tuh. Beli lagi. Jadi misalnya 5 atau 6% dikerjakan diperoleh dalam 3 kali atau 3 kali. Saya suka bilang 3 rit lah kalau. 3 rit. Gitu. Balik. Iya, bolak-balik 3 rit. Daripada nunggu sampai 6%. Tapi kan itu beresikonya lebih tinggi. Nah, akunnya ini dari 3 akun ini mana yang proporsinya paling besar? Yang untuk swing tadi. Yang swing ya. Iya. Kalau yang trading itu mungkin cuman saya kasih plafon itu batas 50 aja gitu. Karena kan setiap hari saya. Ya, itu yang setiap hari ya. Nah, di sini terlihat bahwa dapat satu atau 1,5 juta udah cukup bagi saya. Gitu. Buat jajan hari ini. Gitu ya. Ya. Memang kalau saya lihat dari daily activitiesnya ya, Mbak Ami orang yang menetapkan tujuan itu tidak muluk-muluk. Ya, dilihat dari tibarnya yang pendek. Tujuan dirasakan yang penting aman dan praktis. Ya, itu terlihat dari tulisannya konsisten. Bagaimana Anda menuliskan huruf T, tibarnya itu tidak terlalu tinggi. Nah, dari bagian ini dulu, ada komentar nggak Mbak Ami mengenai bagaimana analisis tulisan tangan Mbak Ami terhadap untuk kegiatan atau profesinya sebagai trader? Cocok nggak ini? Cocok sih. Cocok ya. Tadi hampir semua ya memang ada, saya rasakan ada gitu. Kecuali yang menentukan target ya. Kalau target pendek tadi harian itu dan sedang saya emang nggak muluk-muluk. Tapi kalau yang tinggi saya kadang pernah ya. Ini biar sampai naik jadi 500%. Udah pernah tercapai gitu. Ada ya minimal 100% kalau di orang di trader itu bilangnya biar beggar atau multi beggar gitu. Kalau naik jadi 2 kali lipat kan udah beggar tuh nyebutnya. Kalau multi beggar ya tadi jadi 300%, 500%. Dan itu udah berapa kali saya dapatkan gitu. Ini ada beberapa saham yang ya walaupun pernah udah nih ya, udah 100% dibawa lagi ke tinggal gitu. Tapi ya pada suatu saat dia nanti akan kembali. Atau kalau namanya saham itu kadang tergantung mood juga. Udahlah jual aja 100%. Tapi ternyata itu sesuai target awal saya nanti dalam beberapa hari. Jadi di bawah sadarnya sudah ada. Mungkin contoh saya sebut aja ya. Saya dulu punya saham Toba ini perusahaannya Pak Luhut lah, gitu kan. Gitu. Saya punya waktu itu di angka 350-an lah pas waktu itu harganya. Terus dapat info dari temen, kan ada di grup komunitas lah gitu. Ini katanya Toba mau diangkat sampai 2.000 gitu. Tapi kan jangka panjang, berapa tahunnya lagi ya enggak, pokoknya ke situ lah. Gitu katanya. Terus saya tuh ya udah. Tapi waktu itu udah sampai 500-an. Nunggunya kelamaan ya gitu. Udah jual aja. Akhirnya ya udah, terus saya udah untung tak jual gitu. Cuman berapa hari kemudian benar-benar kejadian sampai 1.000 lebih gitu. Ya itu belum rezeki namanya. Iya, paling ya begitu kita menghibur diri. Ya udah belum rezeki. Ya, sudah dapat yang 100%. Baik. Menarik bahwa ternyata
dari aktivitas Mbak Ami sebagai seorang trader di pasar modal ini beberapa karakter yang memang menunjang kesuksesan dalam melakukan trading ini terkonfirmasi dari tulisan tangannya ya. Oke. Berarti udah cocok kalau saya berprofesi sebagai trader. Nah, pertanyaannya sekarang, Mbak Ami pernah menyampaikan bahwa alasan melakukan trading adalah trading for living, mencari cuan untuk membiayai hidup sehari-hari. Ya. Boleh tahu alasannya kenapa sih? Ya kan saya itu sekarang single ya. Karena saya single, ya saya harus membiayai hidup saya sendiri kan, itu. Oke. Nah, jadi alasan ketika pertama kali melakukan trading itu karena ini tadi trading for living. Tapi mengapa Mbak Ami memilihnya itu trading? Ada nggak sebelumnya gitu ya? Sebelumnya saya pernah bangun. Ya karena orang Pekalongan kan ya. Oke. Terus dagang batik gitu. Tapi kayaknya nggak cocok dengan saya. Oke. Nggak, passionnya nggak di situ. Passionnya tidak di situ. Terus properti ya kecil-kecilan. Saya beli rumah atau apartemen pada saat pre-launching gitu kan. Oke. Jadi harga kan masih rendah. Terus ya kalau udah serah terima udah ini saya jual kan lumayan tuh keuntungan. Karena gini, kenapa saya memilih, saya nggak terlalu mencari materi yang menumbuk kekayaan gitu, enggak ya. Satu, kenapa saya memilih yang ya kecil-kecil gitu, cukuplah sekedar gitu. Karena saya kan waktu itu punya anak yang ketika saya berpisah kan saya harus mengasuh anak nih. Iya. Butuh perhatian gitu kan. Oke. Karena waktu itu dia masih kecil juga ya. SD terus masuk SMP gitu kan, masih perhatian. Saya cari yang bisnis atau pekerjaan yang waktunya tidak fleksibel. Ya, lebih fleksibel. Kayak properti kan saya nggak perlu. Tapi tidak siap hari. Iya, sekali jual ini kan bisa untuk berapa dari keuntungannya untuk berapa bulan gitu. Kan. Itu aja gitu. Jadi pernah ke properti, pernah juga berdagang batik gitu, tapi atau saya ya kalau properti itu ya beli tanah saya kafling-kafling. Cuman kan sebelum Covid tuh mulai 2018 tuh properti itu lesu banget. Lesu ya? Iya. Ditambah Covid, ya udah tambah lesu kan. Terutama yang properti menengah ke bawah ya. Kalau menengah atas ya orang atas kan tidak terlalu terpengaruh dengan itu. Itu. Nah, berarti kalau saya sambil trading itu. Ya, berarti alasannya karena memang harus mandiri, menghidupi diri sendiri dan juga ada putra. Nah, dalam pola asuhnya bagaimana? Karena kan ini putra ikut Mbak Ami begitu kan? Bagaimana pola asuh kepada putra ini? Karena kan kalau anak laki-laki kadang-kadang hobinya itu agak berat-berat yang kita sebagai ibu bisa jadi, tega apa enggak ya, misalnya seperti itu. Dia punya hobi apa waktu kecil? Kalau hobi waktu kecil itu sih dia hobinya berubah-ubah ya. Main game misalnya. Saya saya termasuk orang tua yang tidak terlalu mengekang anak-anaknya, tapi saya memberikan kebebasan tapi ada tanggung jawabnya gitu loh. Udah dari kecil udah saya latih begitu. Jadi main game ya silahkan aja main game. Saya bilang kalau main game harus ada untungnya, kamu apa? Main game misalnya online sama ini. Pakai yang bahasa Inggris ya, yang berbahasa Inggris. Cari lawan-lawan yang ini. Jadi cara sambil belajar bisa meningkatkan komunikasi bahasa Inggrismu. Terus main game yang jenisnya juga. Jangan yang berantem macam-macam nggak jelas. Kalau perang-perang masih bagus. Kamu bisa menyusun belajar strategi. Dulu SimCity segala gitu-gitu kan. Kalau olahraga senang juga nggak? Dia olahraga dulu Kalau waktu kecil nggak. Dia dulu pernah bercita-cita jadi pembalap. Oh ya? Ya. Bahkan waktu dia SMP itu, dia pingin aku keluar aja ya. Gamer juga pernah gitu. Aku keluar aja ya, keluar negeri maksudnya, mau jadi pembalap gini-gini. Terus aku bilang, kalau pembalap di Indonesia itu masih kurang, selain modalnya besar banget,
karena kan sponsor pembalap itu masih Iya, sangat susah terbatas kan? ya, Iya, betul. gitu. Itu masih masa depannya masih kurang bagus lah gitu loh. Kecuali kamu anak orang kaya banget gitu kan. Tapi sempat juga aktif. Sempat waktu SMA dia pingin balap. Ya udah, kalau saya ya nggak apa-apa. Emang resiko, pembalap kan resiko. Tapi ternyata ya resiko di sirkuit, karena dia balapnya di sirkuit kan. Oh, balapnya di sirkuit. Ya, sama di jalanan itu beda, lebih tinggi di jalanan. Betul. Di sirkuit orang lebih semua safe, ya? Disiplinnya tinggi, apa dengan safe ini semua pelindungnya apa tuh lebih disiplin itu. Ternyata jadi itu. Jadi malah lebih safe ya. Iya. Dan jadi karena balap itu dia kalau berlalu lintas itu disiplin banget. Oh, oke, karena dia sudah tahu bagaimana cara ininya bisa dilakukan di lapangan, di sirkuit gitu ya. Jadi ketika di jalan malah lebih mau tertib. balik belok arah gitu. Jam 12 malam di situ nggak boleh, ya kita nggak boleh juga. Oke. Ya. Lalu lintas. Oke, baik. Itu menarik sekali karena kalau saya lihat dari grafologinya, dari tulisan tangan, bagaimana karakter dalam parentingnya, Mbak Ami ini orang yang punya antusiasme, punya energi yang kuat, daya juang yang tinggi. Kalau tadi alasannya kenapa akhirnya harus trading for living, karena harus mencari cuan untuk keseharian gitu ya. Memang daya juangnya tinggi, tegas tadi mengatakan meskipun tidak melarang apapun senangnya anak, tetapi tegas, ada aturan gitu ya. Ini terlihat dari bagaimana Mbak Ami menulis dengan tekanan tulisan yang tinggi. Cara melihat bagaimana seseorang menulis dengan tekanan tulisan yang tinggi, kita bisa meraba bagian bawah dari tulisan ini. Jadi ada orang yang menulis dengan tekanan sampai membekas, jadi kayak timbul di bawah. Betul. Ini menunjukkan memang punya energi fisik yang baik, yang sehat. Kemudian juga dia punya antusiasme, punya tanggung jawab dan keinginan yang kuat, serta daya juang yang tinggi. Tetapi memang di beberapa part begitu ya, punya kepercayaan diri untuk menunjukkan kemauannya. Ada egoisme di situ. Ya, seperti itu. Kemudian ini juga jarang orang menulis dengan margin kiri atau margin tulisan keseluruhan yang sangat lebar. Ini dengan lembar kertas yang sebesar ini, Mbak Ami membuat tulisannya fokus di tengah ya. Kalau dilihat ya marginnya kan besar ya. Margin atas, margin kirinya besar. Margin yang sangat lebar ini saya garisin dulu tuh. Nah, kalau dalam grafo memang tidak ya. Jadi ini natural kan, apa yang dilakukan kan natural. Nah, ini saya melihat bahwa ada upaya untuk maju dari masa lalu. Saya tidak tahu bagaimana histori dari perjalanan kehidupan ya, tetapi tulisan ini menggambarkan bahwa Anda ingin maju dari masa lalu, tidak mau terbelenggu dengan hal-hal yang menyeret pada masa lalu ya. Kemudian juga mampu berpikir jernih dan juga peduli pada orang lain. Jadi ini margin kiri yang lebar menggambarkan kondisi seperti itu. Jadi barangkali ada hal-hal di masa lalu yang kalau orang tertentu dia nggak mau meninggalkan masa lalunya, entah itu masa lalu yang baik maupun yang cerita yang tidak baik, dia masih tersandera oleh masa lalu. Nah, kalau tulisan ini tidak, dia cenderung atau penulis atau Mbak Ami cenderung untuk berani maju dari masa lalu. Nah, tulisannya juga kaku, ini bukan tulisan yang bulat. Ini menggambarkan bahwa penulis adalah orang yang mampu melakukan tugas yang berat, bisa bekerja keras dan dia dinamis. Ya. Nah, kemudian kita bicara mengenai slant. Ini cermin ini nih. Kalau saya di organisasi ada event-event. Oh gitu ya. Oke, nanti kita bahas ya. Nah, kalau orang zaman dulu, kita bicara mengenai kemiringan dalam tulisan. Orang zaman dulu menulis itu miring ke kanan, betul. Ya, tulis halus. Ya, kalau sekarang mungkin di generasi saya pun juga sudah menulis dengan kemiringan yang tegak ke atas, disebut sebagai vertical slant. Ya, orang menulis dengan vertical slant ini orang yang mempunyai konsentrasi yang baik. Dia mau menerima saran dan juga, tetapi ini satu catatan, dia punya kurangnya respon emosional yang dapat bermanifestasi pada berkurangnya ekspresi emosi. Kadang-kadang
kayak mati rasa gitu, yang disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kesedihan. Kayak kurang empati gitu ya. Sepertinya seperti itu, ya. Yang ya. Boleh. Kadang gini, karena udah melalui banyak hal dan bisa saya lalui, jadi ketika melihat orang kayak mengalami gitu, saya biasa aja. Jadi karena mungkin gitu. Pengalaman pribadi menunjukkan ya walaupun nggak boleh gitu ya, karena kondisi orang kan berbeda gitu kan. Tetapi ternyata secara tidak sadar itu keluar ya. Jadi saya udah melalui yang lebih berat itu. Oke. Kadang jadi begitu mungkin ya. Iya. Nah, ini memang terlihat bahwa ada lack of emotion response. Jadi istilahnya seperti itu. Bagaimana kadang-kadang emosinya atau ekspresi emosinya tuh seperti kurang simpatik, tapi itu dalam hati sebenarnya. Kadang-kadang tidak diungkapkan, dan perasaan ini memang disebabkan karena pengalaman atau kondisi yang pernah terjadi, ya terkonfirmasi sepertinya ya. Nah, uniknya lagi, ini kan tulisannya banyak sekali ya, panjang lah 2 halaman. Di bagian atas di awal-awal itu huruf D-nya itu tidak ada loopnya. Jadi kalau Anda melihat bagaimana menulis huruf D, itu di bagian D kecil. Semakin ke bawah, semakin alinea berikutnya gitu yang di bawah, itu ada loopnya, huruf D-nya, loop itu lubang, ya ada lubangnya. Ini menggambarkan bahwa orang tersebut sensitif terhadap kritikan yang mungkin diakibatkan oleh dia pernah dikritik oleh orang dekat. Nah, ini terlihatnya pada gini, karena sebetulnya saya kan tidak membaca konten ya. Tetapi kenapa kok ada perubahan pola gaya menulisnya? Yang di bagian atas tidak sensitif, kenapa di bagian bawah ada yang sensitif? Ini dugaan saya, ada hal-hal yang kritik-kritik yang masuk pada Anda itu agak kena gitu. Ya, bisa jadi. Ya, sehingga di bagian itu sensitif sekali. Hal-hal yang terkait dengan mungkin pendidikan atau keinginan untuk mengambil studi lebih tinggi, pilihan-pilihan Anda dipengaruhi oleh orang-orang yang dalam hal ini mungkin orang tua, ya, yang kemudian Anda agak sensitif untuk hal-hal tersebut. Hanya di part ini, di part yang lainnya enggak. Oh gitu ya? Ya, betul. Ya, ini kita bisa melihat bahwa sebetulnya memang tulisan tangan, gaya menulis itu bisa berubah sesuai pada saat secara apa yang umum diceritakan. Secara umum sebetulnya gayanya sama, tetapi ketika ada yang berubah pasti ada konteks yang konteks yang nyambung gitu, yang relate gitu. Iya, ya bisa jadi. Oke. Nah, mungkin yang ya benar. SMA itu kan saya yang nggak pinter, papan bawah lah. Oke. Dan gitu. Ingin ke fakultas kedokteran dan sebagainya. Makanya nggak ngaca diri banget. Oke, jadi dalam hal ini terlihat sekali agak sensitif. Kemudian Mbak Ami juga orang yang memilih lebih banyak diam, lebih senang mendengarkan, karena ini terlihat dari bagaimana huruf vokalnya A dan O itu tertutup, tidak terbuka. Oke Mbak Ami, kita sudah ngomong tentang tadi ya. Saya gitu ya, lebih banyak diam ya. Kalau kata anak saya malah, ibu tuh kalau udah ngomong nggak bisa diam. Kalau anak laki-laki cenderung mengatakan anak perempuan, orang perempuan lebih diam, lebih bicara. Karena memang karakter perempuan kan memang begitu. Tetapi dalam hal ini, dalam hal misalnya menjaga rahasia itu terbaca di sini. Jadi orang yang diam itu artinya tidak talkative ya. Talkative dalam arti tidak cerewet ngember. Kalau orang bilang begitu ya. Itu ya. Saya komit misalnya cerita sama teman-teman bilang gini ya. Enggak. Terus teman itu cerita ke teman satu lagi, kok ceritanya ke dia, ke saya enggak, saya enggak pernah. Ya, ini terbaca, terkonfirmasi bahwa tertutup huruf vokal A dan O, ini menunjukkan bahwa individu ini tidak talkative. Nah Mbak Ami, ada pertanyaan lagi. Tadi kan sempat menyinggung punya kegiatan lain ya, yaitu berorganisasi gitu ya. Boleh singkat ceritakan organisasi apa dan sejak kapan berorganisasi? Saya aktif di Muslimat NU. Jadi pengurus pusat, pimpinan pusatnya. Oke. Gitu. Kalau boleh tahu di apa jabatannya apa sekarang? Waktu awal-awal bergabung saya di pengurus
bidang hukum dan advokasi, pengurus biasa aja lah gitu ya. Tapi di periode ini 2025 sampai periode 2020 saya jadi wakil sekretaris. Wakil sekretaris. Kalau sekretaris, jadi kalau strukturnya ada pimpinan harian, nah saya masuk pimpinan harian. Oke. Itu posisi yang tinggi dan masuk dalam jajaran pimpinan ya tadi. Iya. Oke. Sebetulnya kalau Mbak Ami lihat bagaimana sih perempuan Indonesia ya katakanlah potensi untuk menjadi pemimpin dalam organisasi atau institusi itu seperti apa? Apakah juga sudah cukup kapasitas perempuan Indonesia sekarang ini menjadi pemimpin seperti apa Mbak Ami melihatnya? Kalau ngomong kapasitas apa kompetensi itu saya rasa sebenarnya cukup. Tapi mungkin psikologis kulturnya itu kadang malah menghalangi. Oke, seperti apa tuh maksud misalnya? Ya mungkin karena dia merasa harus tetap mengurus keluarga. Walaupun kan sebetulnya kalau keluarga itu tanggung jawab bersama ya, gitu. Iya betul. Gitu kan, itu. Tapi potensi sebetulnya sudah cukup ya perempuan Indonesia. Banyak kok yang hebat-hebat. Kalau saya lihat, nih karena saya di Muslimat ya, kan perempuan semua, gitu. Dan mereka itu memberikan waktu itu ya benar-benar. Jadi memang sudah bukan sambilan gitu ya? Enggak. Kadang ya, kalau yang kayak pengurus harian itu biasanya karena saya baru ya jadi pengurus harian, kalau yang lama-lama udah ketata itu, kalau banyak tugas itu ya kadang ganti tuker koper di bandara itu kadang dilakukan. Karena kan ngurusnya seluruh Indonesia. Iya. Gitu loh. Jadi sebetulnya modalnya apa ya? Seorang perempuan utamanya ya, seorang perempuan bisa aktif terjun dalam organisasi itu sebetulnya modalnya apa? Tergantung organisasinya satu. Pertama kalau dia tergantung tujuan dan passionnya dia. Dia tujuan berorganisasinya apa? Mau meniti karir atau bukan? Atau cuma berkhidmat? Itu kan? Itu. Terus passionnya juga apa? Kalau orang-orang politik kan mungkin masuk organisasi itu cenderung berkarir ya. Iya, berkarir. Ada sesuatu tujuan yang dia melalui organisasi itu. Itu. Tapi dia harus punya pengalaman apa? Apakah harus dulu waktu sekolah, waktu kuliah nggak pernah organisasi, jadi dia nggak bisa terjun di organisasi atau seperti apa? Ya kalau mau jadi pengurus pastinya, apalagi kalau di pusat ya pastinya ada pengalaman lah. Kalau saya kan kuliah itu banyak ikut organisasi. Terus sebetulnya kalau pas masuk Muslimat itu ada temen yang ngajakin gitu loh, Mbak Ami ini dong ikut ke sini, ya mungkin dia lihat potensi saya. Jadi sebetulnya modalnya adalah bahwa dia memang punya keinginan, punya minat, apalagi punya pengalaman, itu jauh lebih baik. Lebih baik. Karena berorganisasi itu kan sebetulnya kita bertemu dengan banyak orang dengan latar belakang yang berbeda. Betul. Tentu akan di awal itu modal dasarnya ya tadi tujuan sama passion kan. Tambah tadi pengalaman, tambah lagi ya kalau sudah masuk kan harus komunikasi karena kan berbeda-beda kan. Iya betul. Ya. Ini juga sejalan dengan bagaimana tulisan tangan Mbak Ami ya. Kalau dilihat dari keseluruhan margin tulisan yang lebar ini menggambarkan bahwa individu ini orang yang mandiri dan well organized. Dia bisa mengorganisasi dirinya itu dengan baik, mengatur waktu ya, kemudian termasuk mengatur waktu. Tadi katanya setiap hari ngantornya dengan trading saham, tetapi ketika harus beraktivitas di organisasi dia bisa mengorganize waktu dengan baik. Kemudian juga tadi kan dikatakan anggotanya banyak, kita harus punya komunikasi yang baik gitu ya dengan. Margin atas yang lebar ini menggambarkan bahwa individu ini orang yang atensi pada orang lain. Dalam organisasi kita pasti perlu punya atensi dengan orang lain. Dan juga cenderung perlu kita merendahkan hati kita gitu ya. Untuk bisa, bukan merendahkan diri tapi merendahkan hati kita. Untuk bisa diterima. Apalagi organisasi kayak Muslimat ya. Yang anggotanya itu kan akar rumput banget tuh. Nah. Mungkin kalau
pengurusnya punya ya banyak yang level atas lah ya. Tapi kalau anggota itu kan akar rumput. Ketika kan bertemu kan dari segi pilihan kata bahasa aja kalau komunikasi kan beda banget. Iya. Nggak bisa pakai istilah-istilah. Iya, betul. Tidak harus yang membumi gitu ya, harus yang membumi. Ini terlihat dari margin atasnya. Kemudian baseline yang naik normal. Jadi di tulisan Mbak Ami ini memang baseline-nya atau garis dasarnya itu naik secara normal. Ini orang yang punya ambisi positif, dia optimis dan juga mampu bekerja sama. Tetapi ada di bagian tertentu di beberapa alinea, baseline-nya tuh naik lebih ekstrim. Jadi lebih yang di bagian tengah nih ya, alinea kedua dan ketiga ini naik ekstrim. Ini menggambarkan bahwa dia punya antusiasme tinggi, penuh semangat dan gembira. Barangkali kalau sudah berada dalam lingkungan ini, lingkungan tertentu yang nyaman, Anda akan menunjukkan antusiasme yang tinggi, semangat dan gembira seperti itu. Sebetulnya saya rada introvert. Tapi ketika terjun gitu, kayak di Muslimat, saya berteman banyak, tapi teman yang akrab yang hahihinya nyambung banget, ngata-ngatain apapun nggak marah gitu. Itu ya sedikit itu yang bisa saling istilahnya kalau bahasa anakku tuh yang level bercandanya nyambung Bu. Ya. Jadi ini di sini tergambar bahwa pada awalnya Anda menunjukkan bahwa ya Anda punya ambisi positif gitu ya, mampu kerjasama. Tapi begitu ada di tengah, mungkin saat ini sudah mulai nyaman dengan circle-nya, Anda menunjukkan antusiasme yang tinggi, penuh semangat dan gembira. Atau itu kalau saya bilang ya, kalau pas lagi acara Muslimat itu saya mau menunjukkan sisi profesionalitas saya. Gitu. Jadi apapun ya dikerjakan sesuai dengan tupoksinya gitu ya. Nah juga kalau dilihat spasi, kalau kita bicara spasi itu adalah jarak antar kata dan juga jarak antar baris. Spasi ini ditulis dengan jarak yang besar, spasi yang besar. Ini menggambarkan bahwa orangnya independen, dia tidak bergantung pada orang lain dan juga tepat seperti apa tadi yang dikatakan cenderung ekstrovert karena di sini ada cenderung mengisolasi diri, jadi terkonfirmasi ya. Kemudian juga tadi lower zone-nya tanpa lobe kan tadi saya bilang itu juga menunjukkan bahwa orang yang tidak senang berada di keramaian, ya terkonfirmasi barusan tadi Mbak Abi soalnya ngomong. Kemudian huruf E-nya semua terbuka gitu ya, ada lobangnya, nggak mampet gitu ya. Ini menggambarkan bahwa dia mempunyai wawasan yang luas dan punya toleransi terhadap opini orang lain. Oke Mbak Ami, ternyata banyak sekali yang kita ya dari tulisan gitu ya. Iya, analisa grafologinya itu cocok banget dengan keseharian dan apa yang menjadi aktivitas. Senang sekali saya mendapat contoh tulisan ini dan bisa menganalisis dan ternyata cocok dengan tiga poin utama yang tadi ingin saya tanyakan. Bagaimana Anda sebagai seorang yang aktif trading di pasar modal gitu ya, kemudian bagaimana cara pola asuh dan bagaimana kemudian hubungan dalam keluarga dan juga dalam berorganisasi. Rasanya semua hal sudah tergali dengan tidak terasa kita banyak diskusi. Pola asuh itu, anak saya itu sadar betul gitu. Saya memberi kebebasan dia bilang gitu. Pernah ditanyakan sama teman, oh kamu anak tunggal pasti banyak dilarang. Enggak, dia bilang. Berarti dimanja-manja sama ibunya? Enggak gitu. Oke. Nah terus ya ibu tuh memberi kebebasan, yang penting tahu ininya. Batas. Selain batas tahu konsekuensinya. Konsekuensi. Nah, sebatas mana kamu bisa menanggung konsekuensi itu? Oke. Nah kembali pada trading tadi, Mbak Ami ada pesan apa untuk para pemula yang ingin aktif trading agar bisa cuan dan nggak boncos? Ya, trading itu sebetulnya apalagi kalau buat yang pingin cari bukan yang utama ya, untuk yang ingin cari side income lah mungkin itu mungkin bisa buat ibu-ibu yang emang masih terlalu sibuk untuk antar
anak-anaknya. Itu kan di sela-sela itu daripada ngerumpi sama itu bisa. Oke. Itu karena waktunya satu sangat fleksibel, nggak usah jadi di trading gitu kan. Kan dia bisa mantau yang swing atau yang apa. Tapi yang paling penting itu harus tahu ilmunya. Harus tahu ilmu. Iya, harus belajar ilmunya. Karena trading kalau tanpa ilmu, kata orang jadi judi. Ya emang, kalau kan nggak punya karena ilmu. hanya gambling ya. Iya. Tapi kalau ada ilmunya ya bisa diprediksi. Cuaca aja bisa diprediksi kan? Iya. Trading pun pasar ya bisa diprediksi. Karena ternyata berpola kok. Oke. Gitu. Dan harusnya memang tidak perlu takut untuk memulai ya, karena tadi dikatakan modal awalnya kecil ya. Modal kecil aja. Kalau niatnya mau belajar dulu ya bikin 1 apa 5 juta. Artinya kalau boncos itu nggak ini amat lah gitu loh. Anggap aja ongkos belajar gitu kan. Itu. Terus satu ilmu, terus psikologisnya, karena trading tadi 70% itu faktor psikologis. Tapi psikologis itu kan bisa dibentuk dari setelah melakukan pengalaman juga. Iya, berkali-kali latihan itu kan akan terbentuk sendiri. Saya itu sekarang jadi kayak karena udah sering, jadi kayak punya intuisi atau feeling ini akan naik gitu. Ya itu kan kalah bisa karena biasa ya. Iya, itu. Terus cuman kalau saya kalau punya feeling gitu saya konfirmasi dulu dengan teknikalnya. Gitu. Iyalah jangan main feeling doang gitu kan. Wah, keren sekali ini udah dapat tips. Dan yang terakhir adalah apa yang paling disyukuri dalam seluruh perjalanan hidup Mbak Ami? Apa ya? Ya semua saya syukuri. Bahkan pengalaman yang sangat menyakitkan pahit pun ya saya syukuri. Bersyukurnya tetap diberi kenikmatan hidup yang banyak kok. Saya kadang ya dibandingin orang lain saya tetap masih bisa menikmati hidup dengan nyaman gitu. Walaupun tidak seperti impian yang dulu yang harusnya ini. Tapi kan tetap itu aja. Baik Mbak Ami, terima kasih sudah hadir dan sudah berbagi kisahnya, pengalamannya, dan juga mudah-mudahan ini semua menjadi motivasi bagi teman-teman yang ingin belajar trading di pasar modal. Mudah-mudahan pembicaraan ini sangat bermanfaat dan ternyata grafologi Mbak Ami juga sesuai dengan profesi dan aktivitas beliau kali ini. Ternyata gitu ya. Dari tulisan tangan kita bisa mempelajari karakter kita. Hebat emang grafologi. Grafolovers, saya memberi ulasan akhir tentang analisis tulisan tangan Mbak Amelia. Dari kisah yang disampaikan Mbak Amelia dan aktivitas utamanya sebagai seorang investor sekaligus trader di pasar modal, terlihat bahwa ia orang yang cukup konservatif. Lower zone tanpa lob sama sekali menunjukkan bahwa dia tidak berminat mengembangkan imajinasi untuk mengubah hal-hal yang sudah ada. Dia mengutamakan belajar dari pengalaman. Grafolovers, itulah kiprah Amelia Himawati, seorang investor sekaligus trader aktif di pasar modal dengan semangat trading for living. Anda tertarik juga menjadi trader di pasar modal? Semoga tayangan ini bisa menginspirasi Anda. Sampai jumpa di episode lain dengan tamu yang tak kalah inspiratif lainnya. Hanya di Aksara Bercerita bersama saya, Kusuma Prabandari. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, Kusuma.